Insyaallah. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dekan FKK UMJ Dr. Muhammad Fakhri hafizahullah ta'ala. Yang saya muliakan para dosen, para pencetak generasi masa depan, dan semua mahasiswa dan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Ana ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semoga Allah menyempurnakan nikmatnya untuk kita, sehingga kita mati di atas agama ini. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, Masya Allah, betapa agungnya nikmat hidayah Allah. Betapa pentingnya kita menjaga petunjuk Allah Azza wa Jal. Dan Anda lihat FKK UMJ ini termasuk yang peduli, bukan hanya mempersiapkan dokter-dokter yang ahli dalam bidangnya, tapi bagaimana mereka kelak menjadi dokter yang menjaga hidayah ini, yang menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla sampai ajal menjemput mereka. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di sebuah surat yang pendek, yang insya Allah kita semua menghafalnya. Tapi banyak di antara kita yang mungkin belum menghayati dan mewujudkan dalam kehidupan dia, yaitu surat Al-Asr, yang Allah Jalla Jalaluhu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah demi waktu asar. Mungkin juga ditafsirkan demi masa. Tapi kita lihat sumpah-sumpah Allah bersumpah dengan waktu-waktu tertentu dari bagian hari. Allah bersumpah wal asri. Allah bersumpah wal fajri. Allah bersumpah wad duha. Agar manusia ingat bahwa hidup itu sejatinya adalah waktu yang Allah berikan kepada kita. Lalu Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ini kalau kita bicara tema kita beruntung dan rugi, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Ana di sini dan antum di sana, dan seluruh umat manusia. Illal ladzina amanu. Siapa yang tidak merugi? Siapa yang beruntung?
Ternyata orang yang beruntung itu bukan orang yang kaya raya. Bukan seorang yang menjadi pejabat, yang memiliki kedudukan dan kekuasaan. Bukan seorang dokter, bukan. Yang kita tahu profesi dokter termasuk profesi yang diinginkan oleh banyak manusia. Bukan. Siapa yang tidak merugi? Siapa orang yang beruntung? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang beriman. Ini hidayah yang Allah berikan. Nikmat yang agung. Illal ladzina amanu. Setelah beriman, di sini dia mempraktekkan keimanan dia. Yang imannya bukan ikut-ikutan. Yang imannya bukan karena tradisi dan budaya, tapi imannya dikarenakan ilmu. Dia belajar. Dia belajar tentang apa itu iman, apa itu Islam. Kemudian wa amilus shalihat. Dia menjalankan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata dua kriteria ini nggak cukup. Kita tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Maka kriteria yang ketiga adalah wa tawasau bil haq. Kalau kita tidak ingin merugi, maka laksanakan perintah Allah. Tadi Qari membacakan firman Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Oke, kalian beriman, kalian beramal soleh. Apa sudah cukup? Nggak cukup. Kalau engkau tidak ingin merugi, engkau harus watawasau bil haq. Harus berusaha menyampaikan agama Allah. Mengajak kawan-kawan dan saudaranya kepada kebenaran. Kalau kita lihat, kenapa sebagian orang ketika melihat negeri kita, yang mungkin secara level korupsi yang terjadi di negeri kita sangat menyedihkan. Sampai ada yang mengatakan, gimana Ustaz? Sistemnya udah kayak gitu. Seorang mukmin watawasau bil haq tidak boleh membiarkan sistem yang salah. Tidak boleh ikut tenggelam dalam sistem yang salah. Nggak boleh. Dia harus memperbaiki agar sistem yang salah jadi benar. Bukan dia ikut-ikutan korupsi. Bukan dia ikut-ikutan suap. Karena memang udah kayak gini memang Ustaz. Sebelum anak pun udah kayak gitu. Perlu diperbaiki. Kita ingin negeri kita menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Kemudian ada satu kriteria pelengkap. Dan ini berat. Yaitu watawasau bis sabr. Saling mewasiatkan dalam kesabaran. Karena tatkala kita mulai berusaha untuk memperbaiki yang salah, meluruskan yang bengkok, kita mengajak kawan-kawan di kantor, kawan kan nggak ada yang sholat Ustaz. Sebagian teman cerita, anak kerja Ustaz, na'udzubillah. Masuk bulan Ramadan, anak punya atasan, anak punya teman kerja, nggak ada yang puasa Ustaz. Dibiarin, nggak boleh. Anak dikatakan sok suci ini itu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jamaah rahimakumullah, surat ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu." Andai kata Allah Jalla Jalaluh tidak menurunkan surat sebagai hujjah atas manusia agar mereka nggak ada alasan lagi untuk tidak mengikuti agama Allah, cukup. Cukup. Dari padatnya surat Al-Asr.